Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah teknologi fermentasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang disrupsi sel metode kimiawi dan biologis atau detergen dan osmotic shock yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Akbar Abisena, dan Fatmawati, serta Nina Andayani, dan yang terakhir Putri Sekaimi. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Fatmawati. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama adalah terkait pengenalan tentang deskripsi sel. Sebenarnya kita sudah tahu ya tentang gangguan sel itu apa, dan ini hanya mengulas sedikit saja secara singkat. Deskripsi sel itu memiliki kata lain atau bisa dibilang sebagai description, merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti gangguan. Artinya deskripsi sel ini adalah gangguan yang terdapat di dalam sel. Baik, selanjutnya. Di disruption ini punya, selain ada metode-metode lain, ada juga metode kimia dan juga biologi yang akan dibahas di presentasi kali ini. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait metode kimia, yaitu detergen yang pertama. Terkait prinsip detergen itu akan merusak lipoprotein dari membran sel mikroba dan menyebabkan pelepasan komponen intraseluler. Selanjutnya, produk detergen ada senyawa yang dapat digunakan termasuk ke dalam senyawa amonium softener, natrium lauryl sulfat, natrium dodecyl sulfat, dan silikon ekstraksi. Kelemahan dari metode kimia detergen ini menyebabkan denaturasi yang mungkin perlu dibuang sebelum masuk ke dalam tahap pemurnian. Nah, metode dari detergen ini memiliki mikroorganisme yang dapat mempengaruhi, yaitu E. coli. Baik, selanjutnya. Nah, di metode detergen sendiri itu ada teknik metode detergen dalam gangguan sel. Jadi secara umum detergen ini terbagi menjadi dua, yaitu detergen yang dapat mendenaturasi dan detergen yang tidak dapat mendenaturasi. Nah, di sini kami memberikan contoh terkait detergen yang mendenaturasi, yaitu SDS, dan detergen yang non-denaturasi, yaitu silikon ekstraksi. Nah, untuk teknik detergen yang mendenaturasi, di sini SDS atau dapat dikatakan sebagai sodium dodecyl sulfat merupakan detergen anionik dengan kepala hidrofolik sulfat dan juga memiliki 12 ekor karbon. SDS ini banyak sekali ditemukan oleh detergen-detergen yang suka digunakan untuk mencuci di rumah tangga. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa metode detergen ini memiliki mikroorganisme, yaitu E. coli. Jadi ketika SDS ini bertemu dengan E. coli, dia akan sangat efektif untuk dapat melenyapkan atau memisahkan sel dari lingkungannya atau dapat dikatakan sebagai sel membran. Jadi tekniknya itu, ketika SDS ini mengikat protein membran pada konsentrasi di bawah CMC, jadi CMC itu dapat dikatakan sebagai konsentrasi misal K2, akan dipengaruhi oleh reaksi yang didorong dengan keseimbangan sampai dengan jenuh. Oleh karena itu, menyebabkan konsentrasi monomer bebas menentukan konsentrasi detergennya, sehingga pengikatan SDS ini bersifat kooperatif, yaitu pengikatan satu molekul SDS bisa meningkatkan kemungkinan bahwa molekul lain juga dari SDS ini akan mengikat protein membran tersebut dan mengubah sebagian besar protein menjadi batang kaku yang panjang sebanding dengan berat molekul. Nah, di sini juga ketika detergen non-denaturasi seperti contohnya ada silikon ekstraksi yang memiliki kepala non-polar yang kaku dan besar yang tidak dapat menembus protein yang larut dalam air. Akibatnya, mereka umumnya tidak mengganggu interaksi asli dan struktur protein yang larut dalam air dan tidak memiliki sifat pengikat kooperatif. Efek utama
deterjen non-denaturasi ini adalah untuk mengasosiasikan dengan bagian hidrofobik, jadi protein membran sehingga menyebabkan pelarutan pada mereka. Jadi kalian bisa membedakan antara deterjen yang mendenaturasi dan deterjen yang tidak mendenaturasi. Kalau yang deterjen mendenaturasi dia bersifat kooperatif, tapi kalau yang non-denaturasi dia bersifat tidak memiliki sifat kooperatif, maksud saya seperti itu. Dan efeknya juga kalau yang non-denaturasi lebih ke mengasosiasikan bagian hidrofobiknya. Baik, jadi jumlah deterjen yang dibutuhkan untuk ekstraksi protein yang optimal tergantung pada CMC. Jadi CMC itu konsentrasi misalnya kritis. Jadi jumlah deterjen yang dibutuhkan itu tergantung kepada konsentrasi misalnya kritisnya. Selain itu dapat tergantung juga kepada jumlah agregasi, suhu, dan juga sifat membran dan deterjennya yang digunakan untuk apa ya. Nah, di sini ada buffer pelarut harus mengandung deterjen yang cukup untuk menghasilkan lebih dari 1 microsel per molekul protein membran untuk membantu memastikan bahwa molekul protein individu diisolasi dari sel misal sehingga buffer ini dapat menghasilkan lebih dari 1 sel per molekul protein. Selanjutnya, nah di sini terkait teknik metode deterjen dalam gangguan sel. Yang pertama, kita harus mempersiapkan sampel protein swab untuk mendapatkan protein. Sampelnya itu yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah sel dan ekstraksi dari stabilisasi protein. Dan pengambilan sel ini yang bisa berasal dari sel mamalia yang telah dibudidayakan dan jaringan mamalia sel primer. Jadi prosedurnya yang pertama, sel mamalia yang telah dibudidayakan, yang gambar ini, kalian bisa lihat di sini, culture mamalia sel akan kita ambil. Setelah kita ambil, sel mamalia yang sudah dikulturkan ini akan masuk ke dalam sel pelet. Jelas ya, ini ada setelah kita ambil sel mamalianya, kita masukkan ke dalam sel pelet. Setelah masukkan ke dalam sel pelet, lalu ditambahkan reagen lisis. Reagen lisis untuk dapat masuk ke dalam proses inkubasi dan juga sentrifugasi. Dan setelah masuk ke dalam inkubasi dan juga sentrifugasi, selanjutnya prosedurnya adalah terkait tahap terakhir, yaitu supernatant cell. Baik, selanjutnya. Nah, itu tadi terkait metode atau prosedur dari metode deterjen dalam gangguan sel. Tentunya penghapusan deterjen dari protein terlarut akan dijelaskan oleh saudari Akbar, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Fatma. Saya akan menjelaskan penghapusan deterjen dari protein terlarut. Yaitu adapun perlu dan menguntungkan penggunaan deterjen untuk lisis sel awal atau ekstraksi protein membran. Aplikasi atau percobaan selanjutnya dengan protein yang diekstraksi mungkin memerlukan pembuangan sebagian atau semua deterjen. Misalnya, meskipun banyak protein yang larut dalam air berfungsi dalam bentuk larut deterjen, protein membran sering dimodifikasi dan dinonaktifkan oleh pelarutan deterjen sebagai akibat dari interaksi lipid asli yang telah terganggu. Dalam beberapa kasus seperti itu, fungsi protein membran dipulihkan ketika mereka dibentuk kembali menjadi membran bilayer dengan penggantian deterjen dengan fosfolipid atau campuran lipid mirip membran lainnya. Fungsi protein individu dapat dipelajari secara terpisah, dimurnikan terlebih dahulu, dan kemudian dibentuk kembali menjadi membran buatan. Atau meskipun pemulihan orientasi asli dalam membran merupakan tantangan utama. Meskipun pemulihan fungsi protein tidak menjadi masalah, konsentrasi deterjen mungkin harus diturunkan dalam sampel agar kompatibel dengan pengujian protein atau elektroforesis gel. Selanjutnya. Penghapusan deterjen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dialisis efektif untuk menghilangkan deterjen yang memiliki CMC sangat tinggi
dan atau jumlah agregasi kecil, seperti N-oktil glukosida. Deterjen dengan CMC rendah dan jumlah agregasi besar tidak dapat didialisis karena sebagian besar molekul deterjen akan berada dalam misel yang terlalu besar untuk berdifusi melalui pori-pori membran dialisis. Hanya kelebihan monomer yang dapat didialisis. Kromatografi pertukaran ion menggunakan kondisi yang sesuai untuk mengikat dan mengelusi protein yang diinginkan secara selektif adalah cara lain yang efektif untuk menghilangkan deterjen. Pemisahan gradien densitas sukrosa juga dapat digunakan. Selanjutnya. Baik, itu yang tadi saya sampaikan dari deterjen pelarut. Selanjutnya, metode biologis akan disampaikan oleh Nina Handayani. Baik, terima kasih Akbar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode biologis berupa osmotic shock atau tegangan osmotik. Prinsip dari osmotic shock ini adalah teknik pemulahan sel yang disebabkan oleh lisis, yang disebabkan oleh peningkatan tekanan internal karena air dengan cepat memasuki sel, sehingga sel mengalami tekanan osmotik yang tinggi diikuti dengan pengenceran yang tiba-tiba. Jadi, osmotic shock ini terjadi saat air secara cepat memasuki sel sehingga tekanan dalam sel tersebut menjadi semakin tinggi. Tekanan yang tinggi ini akan menyebabkan pengenceran secara tiba-tiba. Kemudian penggunaan lawan air dengan berbagai kekuatan ionik memungkinkan ekstraksi protein selektif dengan memanfaatkan fenomena penggaraman dan penggaraman keluar dari protein makanan. Selanjutnya, osmotic shock ini disebabkan oleh perubahan konsentrasi garam secara tiba-tiba akan menyebabkan gangguan dari sejumlah sel. Jadi, perubahan konsentrasi garam itu akan menyebabkan gangguan yang ada di dalam sel. Kemudian, sel diimbangi dengan tekanan osmotik yang tinggi, biasanya itu sekitar 1 molar larutan garam. Paparan yang cepat terhadap tekanan osmotik yang rendah menyebabkan air mengalir dengan cepat masuk ke dalam sel. Ini meningkatkan tekanan internal sel yang mengakibatkan lisis sel. Shock osmotik ada aplikasi terbatas kecuali di mana dinding sel melemah atau tidak hadir. Aplikasi dalam skala besar dibatasi oleh biaya bahan kimia, meningkatkan penggunaan air dan kemungkinan pengenceran produk. Selanjutnya terdapat teknik dalam osmotic shock. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaudi, jadi tekniknya itu yang pertama itu dilakukan ekstraksi lipid terlebih dahulu. Yang langkah kerjanya itu biomasa Sinecoccus sp basa sebanyak 10,0 gram ditambahkan 50 ml larutan KCl untuk setiap variasi konsentrasi larutan yang telah ditentukan. Konsentrasinya itu ada 50, 100, 150, 200, dan 250 gram per liter dari 20 ml heksan. Kemudian, proses ekstraksi dilakukan selama 24 jam. Disertai dengan pengadukan. Lapisan heksana diambil lalu diuap menggunakan roti vakum evaporator sehingga diperoleh lipid mikroalga. Kemudian ekstraksi juga dilakukan dengan menggunakan NaCl, CH3COONa, dan glukosa dengan cara kerja yang sama seperti pada ekstraksi menggunakan KCl. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Selanjutnya, mikroba yang digunakan pada osmotic shock. Nah, osmotic shock ini
telah banyak digunakan sebagai metode lysis sel untuk memfasilitasi ekstraksi protein dari makroalga seperti P. palmata, P. anthopora, Sapapapticus alvarezi, S. latissima, H. caroides, H. japonica, dan Ulva lactuca. Nah, kalau pada mikroalga, kebocoran spontan protein sitoplasma alga pertama kali diamati pada C. vulgaris dan M. salina setelah inkubasi semalaman yang dapat disebabkan oleh sekresi endogen dan difusi protein sitosol melalui membran plasma dengan periode inkubasi yang lama. Air juga secara efektif menembus dinding sel P. cruentum dan aplatensis yang memungkinkan ekstraksi protein yang cukup besar, sedangkan C. vulgaris, N. oculata, dan H. pulvilis yang lebih kaku itu lebih tahan terhadap perembesan air. Nah, hasil dari osmotic shock yang digunakan pada makroalga itu akan meningkatkan ekstraksi protein. Hal ini ditemukan berhubungan langsung dengan volume air. Nah, pengamatan pada Chlorella pyrenoidosa, di mana Chlorella pyrenoidosa ini terjadi peningkatan waktu perendaman atau inkubasi yang tampaknya itu akan meningkatkan kecepatan ekstraksi protein secara signifikan. Ekstraksi protein yang lebih tinggi dalam air ionisasi disarankan karena kelarutan nitrogen yang lebih tinggi, sedangkan peningkatan konsentrasi garamnya itu mengakibatkan berkurangnya kelarutan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan di kolom komentar. Baiklah, sebelum diakhiri, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.